Ini dia 7 buah dan sayur purba sebelum direkayasa genetika. Buah-buahan yang kita makan hari ini manis, segar, dan penuh warna ternyata sangat berbeda dari nenek moyangnya jutaan tahun yang lalu. Tapi, pernahkah kamu bertanya, seperti apa buah zaman purba itu dan bagaimana revolusi manusia berhasil mengubahnya jadi seperti sekarang? Ini dia 7 buah dan sayur purba sebelum direkayasa genetika. 1. Jagung. Jangan bayangkan jagung yang bijinya melimpah seperti ini ya. Jagung zaman dahulu kala justru mirip seperti rumput, kecil dan memanjang. Tidak banyak peneliti yang tahu bagaimana bisa jagung yang awalnya mirip rumput, kecil dan memanjang bisa menjadi jagung yang kita kenal sekarang. Besar, banyak bijinya, dan berwarna kuning menyala. Tapi sebagian peneliti ada yang menghubungkan jagung dengan tanaman rumput Meksiko bernama teosinte. Teosinte ini berujung runcing dan punya sedikit biji di dalam kulitnya yang keras. Sebelum dikenal sebagai nenek moyang jagung, teosinte ini awalnya malah diklasifikasikan sebagai tanaman padi. 2. Wortel. Meski sama-sama berakar rambat, tapi wortel zaman dulu malah lebih mirip akar tanaman, warnanya juga belum secantik sekarang. Dilansir Business Insider, wortel sudah tumbuh sejak abad ke-10 di daerah yang kini dikenal sebagai Turki Timur. Wortel zaman dahulu berwarna putih, kadang juga ungu atau oranye. Seperti gambar berikut ini, wortel masih berwujud seperti akar, tapi kalau dibersihkan dan dikupas warnanya berubah. Petani zaman dahulu memang sengaja mengembangbiakan wortel yang warnanya beda-beda. Tapi seiring berjalannya waktu, peneliti menemukan kalau ternyata kandungan vitamin A di wortel oranye lebih banyak dibanding warna lain. Jadilah mereka mempertahankan pigmen oranye ini sampai sekarang. 3. Semangka. Antara tahun 1645 sampai 1672, Giovanni Stanchi membuat lukisan yang diyakini sebagai wujud asli semangka zaman dahulu. Dalam karya Stanchi itu, terlihat kalau daging semangka justru didominasi warna putih, bukan merah. Dan kalau dilihat gambarnya, semangka itu kayak kering gitu ya, padahal semangka yang kita kenal sekarang sangat berair. 4. Pisang. Siapa hayo yang suka pisang? Tahukah kamu kalau ternyata pisang zaman dulu berkulit keras, berwarna hijau, dan bijinya ada di mana-mana? Sekitar 6.500 tahun lalu, sebelum ada pisang seperti yang kita kenal saat ini, dulu petani membudidayakan Musa acuminata, tanaman yang bisa menghasilkan buah. Acuminata ini dilaporkan tumbuh di tanah Papua Nugini. Kemudian, seiring perkembangan zaman, acuminata disilangkan dengan tanaman Musa balbisiana, yang katanya bisa menghasilkan buah yang lebih enak. Persilangan inilah yang akhirnya menghasilkan bentuk pisang seperti yang kita kenal. 5. Kubis. Sebelum ada kubis dengan dedaunan berlimpah seperti ini, manusia hanya mengenal tanaman yang tidak jauh beda dengan rumput liar. Percaya atau tidak, kubis, brokoli, dan kale itu ternyata berasal dari persilangan tanaman yang sama loh, namanya Brassica oleracea, yang bentuknya seperti ini. Modifikasi genetik membuat Brassica oleracea pada akhirnya menghasilkan kubis. Kalau yang kuncup bunganya lebih banyak, dikembangkan untuk menghasilkan brokoli, dan seterusnya. 6. Tomat.
Kalau tomat masih berwujud seperti ini, mungkin sambal tomat tidak akan senikmat sekarang. Tomat zaman dulu bentuknya sangat amat kecil, benar-benar beda sama yang sekarang. Warnanya pun lebih gelap, sampai-sampai selama beberapa tahun lamanya, orang-orang Eropa kuno takut banget makan tomat soalnya dikira beracun. Berkat modifikasi genetik, jadilah tomat seperti yang ada di kulkas rumahmu. 7. Terong. Kalau kamu pecinta terong, kamu juga harus tahu kalau sayuran ini awalnya malah berbentuk mirip tomat. Ternyata nama eggplant, yang merupakan bahasa Inggris dari terung, muncul karena tanaman ini dulunya bulat seperti telur dan seringnya berwarna agak putih. Bahkan beberapa ada yang berduri. Tapi sekarang, tanaman terung sudah dimodifikasi, sehingga menghasilkan terung berbentuk lonjong dan berwarna ungu. Wah, ternyata peran manusia dan teknologi dalam mengembangkan spesies tanaman begitu berharga ya. Bayangin aja kalau tanaman-tanaman itu tidak dimodifikasi gennya, kayaknya belum tentu bisa menghasilkan produk makanan lezat seperti sekarang. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.